Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, masih melanjutkan pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci sukses tadabbur Al-Quran dan Najah fil Hayat, an-Najah, sukses dalam kehidupan. Kita alhamdulillah kali ini membahas masih di kunci pertama, yaitu hubbul Quran. Sebelumnya tentang hubbul Quran ini kita membahas tentang bahwa hati adalah alat untuk memahami dan bahwasanya kondisi hati kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa memahami atau tidak bisa memahami? Apakah hati kita terbuka atau hati kita tertutup untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, perlu dicatat di sini sehingga tidak menjadi salah faham bahwasanya Allah menutup hati seseorang atas hikmah dan keadilan Allah SWT, dan Allah menjelaskan mengapa Allah menutup hati seseorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita terangkan dalam bagian sebelumnya. Kali ini kita akan bahas dua poin dari buku ini, yaitu masalah kedua dalam kunci yang pertama. Masalah yang kedua ini adalah pertama, alaqatu hubbil Quran bit tadabbur. Hubungan antara tadabbur, cinta kepada Al-Quran, dengan suksesnya tadabbur kita. Bahwasanya beliau ingin menekankan bahwa kecintaan kepada Al-Quran adalah faktor yang sangat penting. Karena ketika kita cinta kepada Al-Quran, hal tersebut bisa mendorong kita untuk sukses dalam mempelajari Al-Quran. Ya, dan secara umum beliau memberi contoh seseorang yang tidak senang kepada sesuatu, apapun itu, pelajaran apapun, maka akan sulit bagi dia untuk sukses dalam mempelajari sesuatu tersebut. Ya, khususnya di sini dalam tadabbur Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah penting untuk cinta kepada Al-Quran. Ya, ini poin yang ingin beliau sampaikan dalam poin kedua ini. Dan poin ketiga yang begitu penting dari bagian ini adalah apa tanda-tanda dari cinta kepada Al-Quran. Jadi beliau menyebutkan 5 tanda utama dari cinta kepada Al-Quran, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita dan juga bahan peningkatan kita, ya, untuk menilai apakah kita cinta Al-Quran atau tidak, dan juga untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan kualitas cinta kita kepada Al-Quran. Beliau menyebutkan 5 bahwa tanda cinta seseorang kepada Al-Quran. Pertama adalah al-farhu biliqa'ih, senang ketika bertemu dengan Al-Quran, senang ketika bisa membaca Al-Quran. Bertemu termasuk juga ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Mendengar Al-Quran dibacakan dalam kajian atau dalam khutbah Jumat atau dalam apapun, ya, maka kita senang, al-farh, gembira ketika mendapati Al-Quran. Ya, ini yang bisa kita cek, kita evaluasi kepada diri kita. Apa kita gembira ketika Al-Quran dibacakan, ya, atau sebaliknya kita malah sedih, atau kita malah ya tidak gembira ketika Al-Quran dibacakan. Ya. Kedua, al-julus ma'ahu awqatan tawilatan duna malal. Ya. Mampu untuk duduk bersama Al-Quran dalam waktu yang panjang tanpa rasa bosan. Duduk artinya bisa bersama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dalam waktu yang panjang, ya, tanpa munculnya rasa bosan. Ini menunjukkan kecintaan seseorang kepada sesuatu ketika dia bisa berinteraksi dengan sesuatu tersebut dalam jangka waktu yang lama tanpa bosan. Bahkan mungkin karena keasyikannya dia tidak sadar dia telah berinteraksi dalam waktu yang lama, ya. Inilah diantara tanda kecintaan seseorang kepada sesuatu, khususnya dalam bahasan kita terhadap Al-Quran, adalah dia mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, di sini saya sebut duduk dengan Al-Quran, maksudnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran dalam jangka waktu yang lama, ya, tanpa munculnya rasa bosan. Atau kalaupun muncul rasa bosan, bisa dia atasi sehingga dia bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Ketiga adalah rindu kepada Al-Quran ketika ada halangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran.
dan dia berusaha untuk menghilangkan halangan tersebut. Ya. Jadi ketika ada halangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran karena ada hal lain yang perlu untuk dia kerjakan, ya, yang lebih wajib untuk dia kerjakan, maka muncul rasa rindu. Rindu ketika berjauhan dengan Al-Quran. Tadi pertama, ketika bisa bertemu dengan Al-Quran, maka muncul rasa gembira. Ketika berhalangan untuk bisa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka muncul rasa asyauq, rindu. Ya, asyauqu ilaih, rindu kepada Al-Quran. Dan dia pun mencoba untuk menyelesaikan urusan tersebut sesegera mungkin supaya dia bisa berinteraksi kembali dengan Al-Quran. Dan itu tanda ketiga, tanda cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, kasratu musyawaratih wasiqatu bitawjihatih. Ada beberapa poin dalam keempat ini. Pertama, kasratu musyawarah. Banyaknya kita diskusi tentang Al-Quran, membicarakan tentang Al-Quran, tentang makna-makna Al-Quran, pelajaran dari Al-Quran. Artinya, Al-Quran menjadi bahan pembicaraan kita. Al-Quran menjadi bahan pembicaraan kita. Dan ini lazim tentu kita fahami. Seseorang yang cinta sesuatu, maka akan terlihat dari diskusi-diskusinya. Dia akan banyak bicara tentang sesuatu tersebut. Ya, maka di sini tanda keempat, kasratu musyawarati. Banyak membicarakan Al-Quran, ya, mendiskusikan Al-Quran. Ya. Kemudian lanjutannya, wasiqatu bitawjihati. Dan thiqah, yakin dengan taujihat Al-Quran, dengan pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya dia membicarakan Al-Quran, dan dalam pembicaraan tersebut dia menunjukkan thiqahnya dia, yakinnya dia akan petunjuk-petunjuk yang dia dapati dari Al-Quran tersebut, yang dia diskusikan tersebut. Ya, jadi dia thiqah kepada taujihat yang ada dalam Al-Quran. Ya, ketika Al-Quran mengatakan sesuatu, maka dia yakin, dia percaya. Itu menunjukkan cintanya dia kepada Al-Quran. Dan ketiga dari poin keempat ini adalah warruju' ilaihi, dan kembali kepada Al-Quran ketika ada permasalahan dalam kehidupannya. Ya, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, maka dia mencoba untuk kembali kepada Al-Quran. Ya, maka ini 3 poin di tanda yang keempat adalah kasratu musyawarah, banyak berdiskusi tentang Al-Quran, membicarakan Al-Quran, thiqah bitawjihatihi, yakin dengan taujihat, pelajaran-pelajaran, arahan dari Al-Quran, dan yang ketiga, ruju' ilaih, kembali kepada Al-Quran terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Dan kelima, ciri cinta kita atau seseorang kepada Al-Quran adalah ta'atuhu amran wa nahyan, mentaati Al-Quran baik itu perintah maupun larangan. Ya. Karena dia cinta kepada Al-Quran, maka dia mentaati Al-Quran baik itu perintah maupun larangan. Jadi ini 5 hal yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini. Di antara ciri, beliau sebutkan ahammu alamat, ciri terpenting hubbil Quran, dari mencinta kepada Al-Quran. Ya. 5 alamat tersebut: al-farhu biliqa'i, gembira ketika bertemu dengan Al-Quran. Kemudian al-julus ma'ahu awqatan tawilatan, bisa berinteraksi dengan Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa kejenuhan, tanpa bosan. Yang ketiga, ketika terhalang maka muncul rasa rindu, asyauqu ilaih, rindu kepada Al-Quran ketika ada halangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan berusaha untuk menyelesaikan urusan tersebut sehingga dia bisa berinteraksi kembali dengan Al-Quran. Yang keempat, kasratu musyawarah, banyak musyawarah, banyak diskusi tentang Al-Quran. Thiqah bitawjihati, yakin dengan taujihat, pelajaran dari Al-Quran, dan juga ruju' ilaih, kembali kepada Al-Quran ketika mendapat masalah-masalah kehidupan, baik masalah besar maupun masalah kecil. Dan yang kelima adalah ta'atuhu amran wa nahyan, mentaati Al-Quran baik itu perintah maupun larangan. Kembali, ini 5 hal yang bisa menjadi bahan evaluasi kita, apakah kita cinta kepada Al-Quran atau tidak. Ya, penulis bahkan menyebutkan ini adalah permasalahan yang penting, ya, untuk kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Dan sebaiknya beliau pun menyebutkan yambaghi likulli muslim ay yas'ala nafsah hadha su'al, untuk bertanya kepada dirinya pertanyaan ini, hal ana uhibbul Quran, apakah saya cinta kepada Al-Quran.
Dan terkait jawaban kita tadi iya atau tidak, kalau iya, maka mari kita cek 5 hal ini. Ya, apakah kita farhu biliqa'i dan 5 hal selanjutnya yang kita kita pelajari tadi. Ya. Kemudian beliau menukil di sini perkataan dari Abu Ubaid, ya, yang dinukil dari buku Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abu Ubaid mengatakan, la yas'alu abdun an nafsihi, tidaklah seseorang bertanya kepada dirinya illa bil Quran, kecuali terhadap Quran. Apakah ia cinta kepada Al-Quran atau tidak? Fa in kana yuhibbul Quran, karena ketika dia cinta kepada Al-Quran, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi di sini Abu Ubaid mengatakan begitu pentingnya kita untuk bertanya kepada diri kita, dan tentu untuk berusaha agar kita bisa cinta kepada Al-Quran, karena beliau mengatakan fa in kana yuhibbul Quran, karena ketika dia cinta kepada Al-Quran, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kembali, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka cinta dia kepada Al-Quran menunjukkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu juga cinta dia kepada utusan Allah SWT Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali rekan-rekan sekalian, mari kita cek 5 poin yang beliau sebutkan sebagai alamat, ahammu alamat, di antara alamat terpenting yang menunjukkan seseorang cinta kepada Al-Quran. Mari kita cek kondisi hati kita, dan ini pun bisa menjadi sarana kita untuk meningkatkan, untuk menterbiah diri kita, meningkatkan kemampuan kita dalam 5 hal yang disebutkan tadi, insya Allah. Demikian poin kedua dan ketiga dari bagian kunci hubbul Quran dalam tadabbur Al-Quran, cinta Al-Quran sebagai kunci sukses. Pertama, tadabbur Al-Quran. Kita bahas pada kesempatan kali ini tadi adalah alaqah, hubungan antara cinta kepada Al-Quran dan juga suksesnya tadabbur Al-Quran. Hubungannya adalah sangat kuat. Ya. Kecintaan kepada Al-Quran insya Allah bisa menjadi modal yang begitu kuat untuk sukses dalam tadabbur Al-Quran. Dan poin kedua tentang tanda-tanda bahwa seseorang cinta kepada Al-Quran, 5 tanda seseorang cinta kepada Al-Quran, dan juga kita tekankan apa yang dinyatakan oleh seorang ulama, Abu Ubaid, yang dinukil dari buku Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwa kecintaan kepada Al-Quran menunjukkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali rekan sekalian, adalah penting untuk mempertanyakan hal-hal pertanyaan ini, apakah kita cinta kepada Al-Quran, dan untuk menunjukkan, membuktikan kecintaan ini diantara dengan 5 tanda terpenting tadi, insya Allah. Demikian untuk kali ini, insya Allah kita lanjutkan selanjutnya masih dalam kunci yang pertama, yaitu hubbul Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.